kabar Rina? Alhamdulillah Bu, baik. Ibu sehat? Alhamdulillah ibu sehat juga ya. Rina, maksud datang ke ruang BK ini, Rina sudah janjian sama ibu ya. Kemarin Rina sudah menghubungi lewat WhatsApp ya. Rina ingin melakukan konseling dengan ibu. Nah, baik sebelum kita melangkah ke sesi konseling, ada beberapa aturan yang harus diperhatikan dalam konseling. Yang pertama, ibu jelaskan dulu ya mengenai asas-asas dalam konseling. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Artinya rahasia atau masalah yang akan dijelaskan oleh Rina ini akan terjaga kerahasiaannya. Ya, ibu pastikan tidak akan tersebar kemana-mana. Nah, yang keduanya adanya asas keterbukaan. Artinya Rina harus mau terbuka ya, apapun masalahnya itu terbuka dengan ibu ya. Tidak usah sungkan-sungkan untuk menutupi masalah yang dialami Rina. Nah, yang ketiganya kesukarelaan. Nah, berarti Rina itu datang ke sini artinya sudah mau untuk berbagi masalahnya yang ingin dibantu oleh ibu mengenai masalah Rina sendiri. Nah, seperti itu ya Rina ya, sudah paham ya Nok ya? Iya Bu. Oke, baik. Nah, sekarang apa yang ingin diutarakan oleh Rina? Ya, ada yang ibu bisa bantu, apa yang bisa ibu bantu? Silahkan ceritakan masalah yang dialami oleh Rina. Iya, iya Bu. Ini tuh bingung mau cerita ke siapa gitu ya. Pas anehnya tuh gini, pas kemarin tuh kok di di grup WA kelas gitu ya. Lagi ngebahas tugas. Terus saya ikutan nimbrung, saya ikutan komen tuh. Kok nggak ada yang nyaut gitu, kok nggak ada yang respon, tapi teman-teman yang lain ngebahas itu direspon, kok saya aja gitu, kenapa? Pas nggak mungkin kan di grup itu saya tanya kalian pada kenapa, nggak mungkin gitu kan. Jadi aduh, ini teh kenapa, saya kan bingung jadinya tuh, gara-gara apa kok pada ngediemin saya gitu. Nggak di grup aja Bu, di Facebook aja kan bercanda gitu ya, teman-teman bercanda. Nah, jadinya tuh garing gitu bercandaannya tuh. Karena apa salah saya itu apa gitu, jadi kayak yang didiemin gitu sama teman-teman tuh. Baik. Nah, coba Rina ingat-ingat kembali kira-kira apa yang membuat teman-teman Rina itu seperti itu. Kira-kira Rina berbuat salah nggak terhadap teman-teman Rina? Apa coba diingat-ingat lagi mengenai tugas ataupun misalkan Rina misal diajak sama teman tapi nggak mau atau tidak berbagi mengenai ilmu. Nah, seperti itu, atau mengenai apapun itu, apa Rinanya seperti apa respon menyikapi merekanya gitu, ada kesalahan apa gitu, atau tidak membalas pesan mereka. Coba lihat lagi apa ya, kalau misalkan karena nggak ngebalas pesan temen ya kan, saya nggak selalu pegang HP Bu. Kalau ada tugas ya baru deh di ini. Jadi kan beberapa WA-nya mungkin nggak kebales sama saya tuh itu. Terus kayaknya waktu yang tugas kemarin ya Bu, itu tuh ada tugas ya. Nah, teman-teman tuh pada nanyain, minta dong jawabannya kayak gitu ya, minta dong jawaban tugasnya yang ini katanya tuh. Saya tuh cuekin dulu, saya juga lagi ngerjain, dulu belum selesai. Saya cuma balas sok kerjain dulu, nanti tanya nomor berapa yang nggak bisanya gitu. Pas gitu dari situ tuh nggak ada yang ini lagi, misalkan gimana udah bisa belum, nggak ada yang respon. Kira itu bukan, ya nggak tahu ya masalahnya apa, apakah yang itu atau bukan tuh ya. Salah satunya yang saya ingat tuh kayaknya itu deh, gara-gara tugas itu. Oke. Baik, berarti menurut Rina kemungkinan ya sikap teman-teman seperti itu karena Rina sudah tidak membalas mereka itu pengen nanya ya, atau pengen mencari jawaban tapi Rina tidak memberikan, seperti itu mungkin ya Rina ya. Nah, kira-kira apa yang membuat Rina itu tidak menjawab atau memberikan langsung jawabannya? Menurut Rina sendiri itu mestinya seperti apa teman-teman Rina itu?
ya pengennya tuh apa namanya tuh kita tuh berusaha dulu gitu ya, ngerjain sebisanya dulu. Terus misalkan kalau nggak bisa, maksudnya jomplok sini jawabannya kayak yang di apa gitu, kayak apa aja maunya tuh ngerjain ayo bareng. Misalkan kalau nggak bisanya yang mana gitu, jangan semuanya minta jawaban. Berarti Rina, perasaan Rina sendiri seperti apa? Sikap teman-teman Rina itu seperti sekarang, artinya apa namanya, diem ya, tidak ada respon sama sekali ketika Rina ngobrol di grup media sosial ya. Nah, perasaan Rina sendiri seperti apa? Ya sedih, terus bingung kan, apa teman-teman marah gara-gara tugas yang itu, gara-gara apa nggak dikasih jawabannya sama saya gitu. Oke, baik. Kira-kira bagaimana, apa yang seharusnya Rina lakukan ya untuk mengembalikan keadaan semula agar teman-teman Rina itu bersikap seperti biasanya gitu. Jadi respon Rina di grup WhatsApp, di grup media sosial juga dapat diterima oleh teman-teman Rina. Kira-kira Rina itu tindakannya seperti apa, Nok? Ya pertama mungkin minta maaf gitu ya sama teman-teman, barangkali punya salah. Terus ya barangkali iya karena gara-gara tugasnya kemarin tuh mereka pada marah, ya saya WA secara pribadi aja kali ya ke teman satu-satu gitu, jangan di grup dulu. Terus mudah-mudahan ada yang terbuka, ada yang apa namanya tuh ada yang ngomong gitu, saya gini, barangkali ada teman deket yang mau cerita gitu. Kalau misalkan masih nggak direspon aja, ya mungkin butuh waktu juga teman-teman marah gitu ya. Yang namanya marah tuh ya masih kesel barangkali. Jadi minta maaf, terus mungkin ngejelasin kenapa saya nggak ngasih semua jawabannya gitu, karena saya juga ngerjain tuh apa ya, berusaha dulu gitu ya Bu ya. Saya punya berusaha dulu ya, teman-teman. Saya punya prinsip tuh kalau ngerjain tuh, apalagi ini tugas pribadi gitu ya Bu ya, bukan tugas kelompok, ya pengennya apa namanya tuh teman-teman tuh ngerjain dulu. Ya, Kalau ada yang nggak bisa boleh ditanyain, jangan apa kayak sayanya yang nyetor ke mereka ini jawabannya gitu. Jangan sampai kayak gitu pengennya sih Bu. Kalau marah gara-gara itu ya mohon maaf lah gimana. Iya betul ya, artinya berarti permasalahan ini harus bisa diselesaikan secara baik-baik ya Rina ya. Rina sudah ada intikat baik, yaitu meminta maaf ya, dan mengutarakan apa yang dialami. Prinsip Rina sendiri mengutarakan prinsip Rina seperti ini loh, teman-teman harus berusaha dulu ya. Ketika kita berusaha, kita itu akan mendapatkan hasil yang memuaskan, meskipun hasilnya memang terkadang tidak baik atau baik gitu ya. Nah seperti itu. Jadi itu tindakan Rina sudah betul ya, meminta maaf dan mengutarakan, menjelaskan prinsip dan memberikan pemahaman kepada mereka. Artinya segala apapun yang kita lakukan itu, atau apapun tantangan itu harus kita hadapi ya Nak ya, hadapi dan harus bisa berusaha dulu ya sebelum menyerah, seperti itu ya Nak ya, tidak mengandalkan orang lain. Nah berarti ini cukup jelas apa yang kita sharing hari ini, apa yang kita bahas di hari ini, konseling kita hari ini. Tapi kalau teman-temannya masih tetap kayak gitu gimana Bu? Oke, kalau teman-teman seperti itu ya, dari Rina juga harus memahami keadaan teman-teman. Jadi tidak boleh menuntut teman-teman itu untuk memahami kita sendiri. Yang penting Rina sudah memahami teman-teman dan berintikat baik untuk membantu mereka ya. Nah namun Rina sudah membangun kesadaran mereka itu untuk bisa berusaha terlebih dahulu ya sebelum menyerah. Nah itu sudah baik ya. Nah apapun respon dari mereka itu, baik tidak sesuai dengan harapan Rina ya, Rina tidak usah menuntut mereka untuk oh ya kamu harus seperti ini, kamu harus, itu biarin saja, ada proses ya, ada tahap. Yang penting Rina selalu termotivasi ya untuk bisa membantu teman-teman Rina.
begitu. Sudah paham? Iya Bu. Oke, ada yang perlu ditanyakan lagi atau diutarakan lagi? Ini Bu, ini kan masalah tugas ya. Kalau masalah ya kan saya nggak tahu ya masalah apa lagi, salah saya apa lagi gitu sama teman-teman. Ya mungkin nanti saya tanya ke salah satu teman gitu ya. Ya itu harus nge-WA dulu ke teman Iya, kali ya. betul. Nah, itu salah satunya kita tidak boleh menyimpulkan pandangan orang lain terhadap kita. Kita harus mencari tahu dulu apa yang melatar belakangi sikap mereka terhadap kita itu apa ya. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan secara praktis, oh ya mungkin dia salah kesalahan saya terhadap dia, belum tentu ya. Mungkin ada hal-hal lain ya yang membuat mereka seperti itu. Contohnya mereka mempunyai masalah dalam keluarga, atau bisa jadi masalahnya bukan dengan Rina, atau ada yang melatar belakangi faktor-faktor lain seperti itu ya Nok ya. Jadi kita tidak boleh menganggap atau menafsirkan seseorang itu buruk ya, tapi kita harus mencari tahu apa penyebab faktor dari sikapnya itu atau perilakunya seperti itu. Oke. Itu ya nggak enak banget ya didiemin sama temen tuh ya. Iya, sebenarnya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Udahlah, mudah-mudahan apa namanya itu teman-teman ya baik lagi lah sama saya gitu, nggak ngediemin lagi. Betul. Nah berarti kesimpulannya menurut Rina sendiri apa dari apa yang kita obrolkan tadi? Dari masalah ini mungkin harus komunikasi gitu ya sama teman. Ya pertamanya minta maaf, terus ngejelasin, terus nanya kenapa pada marah gitu sama saya gara-gara tugas itu barangkali, atau ada masalah lain. Sama kalau nggak dibales ya mungkin nanti mainlah ke teman, ke salah satu teman, main terus ngobrol barangkali. Ya, tindakan Rina itu sudah betul ya. Mudah-mudahan apa yang kita konseling hari ini ya bisa bermanfaat buat Rina, ya bisa mengambil kesimpulan dan solusinya ya, dan semoga dengan teman pun baik-baik saja ya Rina ya. Oke, pada hari ini kita cukupkan saja untuk konseling. Terima kasih untuk kedatangan Rina di ruang BK ya Nok ya. Tetap jaga kesehatan selalu ya. Terima kasih Rina. Ya sama-sama Bu, udah bantuin, udah dengerin.